Kita akan lanjutkan. Kita akan lihat dari gambar yang telah kita siapkan. Di sini di ruang makan dan dapur tidak ada dinding, maka di sini pun dindingnya kita turunkan. Ya. Ini kita kasih garis seperti ini. Kemudian pada bagian dinding yang ini kita push and pull. Kalian bisa klik di sini push and pull, atau kalian tekan P ya. Jadi misalnya kayak gini nih, tekan P, maka dia akan langsung menjadi push and pull. Kemudian turunkan ke bawah sampai rata dengan lantainya. Lalu kita gunakan garis bantu, yaitu tip measure tool atau meteran ya. Kita kasih jarak untuk pintunya. Ini kan kamar mandi, jadi kita kasih saja 0,75 dengan ketinggian 2 meter saja. Oke, seperti ini. Terlihat pendek karena kita melihatnya dari atas ya. Kemudian kita kasih kotak, kasih rectangle, lalu kita push and pull sampai ke dinding belakangnya sehingga dia bolong ya, membuat sebuah pintu ya. Kemudian pada bagian lantai kamar mandi kita turunkan 0,1 saja, jadi 10 cm lebih rendah ya, lantainya. Oke, seperti ini, 10 cm lebih rendah ke bawah. Kemudian pintu ke kamar mandi juga kita pintu ke kamar tidur juga kita siapkan ya. Gunakan tip measure tool kembali, kasih jarak 0,8 untuk 80 cm. Kemudian tingginya kita kasih jarak 2,2 meter ya, jadi pintunya lebih tinggi dibandingkan pintu kamar mandinya. Kita berikan kotak di sini, kemudian kita push and pull sampai ke belakang dindingnya. Oke, sudah seperti ini, sudah ada pintunya. Kamar mandi juga sudah ada pintunya. Baik, kita lihat kembali di bagian ruang tamu. Ruang tamu di sini tidak ada dinding. Oke, sini juga tidak ada dinding. Kemudian ke ruang tamu dan ruang keluarga juga tidak ada dinding. Berarti bagian ini ya, ini tidak ada dindingnya. Seperti yang tadi kita lakukan, kasih garis ke sini, kemudian ke sini, dan yang ini kita push and pull sampai ke lantainya, sehingga didapatlah gambar seperti ini. Lalu untuk kamar tidur yang kedua, kita berikan pintu di sini. Oke, kita ukur dulu ini dapat tempatnya berapa. 85 ya. Ini kita kasih 80 cm saja. Baik. Kita gunakan tip measure tool ke sini. Kasih 0,15 setebal dindingnya. Kemudian tip measure tool kembali, kasih 0,8. Oke, dengan ketinggian yang sama dari pintu luarnya. Baik, sudah ada garisnya. Lalu kita kasih rectangle kembali di sini. Kemudian lakukan push and pull lagi. Ya. Sehingga kita memiliki pintu menuju ke ruang tidur yang kedua. Selanjutnya kita atur pada pembuatan pintu dari dapur ke taman ya. Ini ada di tengah-tengah pintunya. Saya akan ambil perkiraan. Oke, kita gunakan tape measure tool. Tengahnya kita ambil sampai ada midpointnya. Cari sampai titik berwarna biru ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia menangkap pada tengah-tengah atau midpoint ya. Kita klik, kemudian lebarnya pintu tadi kita sudah sepakati dengan lebar 80 cm. Berarti ke kanan kita kasih jarak 0,4 atau 40 cm, dan ke kiri pun sama, yaitu 0,4 ya. Kemudian dengan tinggi yang sama, yaitu 2,2, kita ketikkan 2,2, lalu kita berikan kotak,
seperti halnya membuat pintu yang tadi. Kemudian kita lakukan push and pull ya. Oke, sudah didapat. Sudah seperti ini ya. Jadi pintunya sudah keluar ke taman. Nah, yang tamannya kita akan turunkan sedikit. Saya kasih tamannya turunnya 15 cm saja, yaitu 0,15 seperti ini ya. Oke. Nah, semua pintu sudah kita buat ya. Oke, banyak sekali garis bantunya. Nah, ini untuk membuangnya karena sudah terlalu banyak, gunakan saja edit kemudian delete guides ya, sehingga menghapusnya sekaligus. Oke, sudah seperti ini ya. Ini kita hapus yang tidak diperlukan, ini juga kita bisa hapus, ini juga bisa kita hapus. Oke, ini pun sama ya, kita hapus pada garis-garis yang tidak diperlukan ya. Kalau ini perlu nggak? Perlu, karena dia levelnya lebih rendah, jadi kalau dihapus ini malah rusak ya. Oke, yang ini juga perlu nggak? Enggak ya, ini karena levelnya sama jadi bisa kita hapus. Oke, seperti ini ya. Baik. Selanjutnya kita lihat kembali, di sini ada jendela 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, jendela ini 1, 2, 3. Ini saya samain jendelanya. Jadi kita mengambil ukuran dari yang ini ya, dari jendela yang sudah ada. Oke, caranya ini kita kasih kotak saja di sini. Oh, tidak muncul. Saya ambil kotak yang ini, ambil jendela yang ini. Oke. Kemudian kotaknya ini saya akan ambil ya. Kita gunakan move tool. Kita copy ya, kita letakkan di sini. Oke, saya letakkan di sini. Oke, namun sebelum kita letakkan, sebaiknya kita berikan batasannya dulu ya. Oke, yang pertama kita kasih guidance lines di sini supaya tingginya rata dengan yang atas. Kemudian ini posisinya ada di tengah ya, ada di tengah antara yang ini. Nah, ini berarti kita berikan garis bantu ya, kita kasih garis saja di sini nanti supaya kita bisa menangkap titik tengahnya berada di mana. Oke, kemudian ini kita ambil, gunakan move tool, tangkap juga di tengahnya yaitu midpoint. Kemudian kita copy, tekan Ctrl ya untuk mengcopy, lalu tempelkan di tengah sini. Oke, di midpointnya ya, seperti ini. Oke, kemudian ini bisa kita hapus. Baik, lalu ini bisa kita kasih push and pull untuk membuat lubangnya. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kan ada kompor nih, perhatikan ya, di sini ada kompor pada bagian dapur, sehingga dindingnya ini kita naikin ya, kita naikin. Tadi ini lebar tingginya kita naikin aja 80 cm. Kita kasih garis bantu, kita masukkan 0,8 ya. Lalu ini kita push and pull, kita taikkan sampai di garis bantunya seperti ini ya, sehingga nanti kompornya ini berada di bawah dari jendelanya seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita gunakan yang ini ya, kita ambil kotak yang ini kembali, kita ambil, kita letakkan di sini dulu deh, di luar dulu ya, untuk membuat jendela yang ini. Oke, area sini sama halnya, yaitu tingginya sama dengan pintunya. Jadi kita gunakan garis bantu, tangkap pada tinggi pintunya ya, seperti ini. Kemudian ini pun sama, kita letakkan di tengahnya. Namun sebelumnya ini kita putar ya, kita kasih rotasi. Gunakan putarnya yaitu dengan menggunakan yang ini, yaitu rotate ya.
kita klik rotate. Ingat, kita gambil sumbu yang biru atau berwarna biru, kita klik, kemudian kita klik on red axis, kita putar sampai ke 90 derajat atau berwarna hijau ya. Oke, sudah berputar. Ini saya kasih garis bantu di sini aja. Jadi saya akan nangkep tengahnya yang ini ya. Ini sampai di sini. Oke. Kemudian ini kita pindahkan dengan move tool dan kita tangkap di tengah-tengahnya. Oke, di sini. Nah, kalau di sini kan nggak kelihatan tengah ya, karena ada 15 cm. Saya geser sedikit. Ada 15 cm ya. Saya kasih 0,15. Baik, sudah tengah ya. Kita hapus garis bantunya. Oke, seperti ini. Lalu ini lakukan push and pull kembali dan samakan dengan dinding di luarnya. Oke, nah, seperti ini ya. Jadi semua jendela dan pintu ini sudah memiliki lubang ya. Oke, ini tadi hanya kotak bantuan ya, jadi bisa kita hapus kembali, tekan delete saja. Nah, garis-garis yang seperti ini tidak diperlukan, bisa kita hapus. Oke, kita lihat sekeliling dulu. Oke, sudah selesai ya, seperti ini.